Halo sahabatku semua. Halo Pisces, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, comment, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifikasinya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Pisces. Tema kita hari ini adalah tentang kisah cinta kamu. Bagaimana dengan kisah cinta kamu? Kita lihat di sini kartunya ya. Pisces, aku lihat banyak ya yang sudah mulai melakukan yang namanya memaafkan. Apakah itu memaafkan seseorang yang pernah bersalah sama kamu, atau kamu sedang memaafkan diri kamu sendiri? Ada penyesalan yang dalam, ada luka yang dalam. Kayak misalnya itu kamu pakai cincin tapi berdarah. Seperti kamu menyimpan duri di dalam daging. Mau tidak mau terpaksa oleh suatu keadaan di mana akhirnya kamu harus memahami tentang memaafkan atau dimaafkan. Kalau belum bisa memaafkan orang lain, saran terbaik adalah bagaimana kamu bisa memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Karena di sini ada yang sudah meninggalkan, ada perasaan yang ditinggalkan oleh seseorang, ada ketidakstabilan dalam hubungan kamu, ada kekecewaan, ditinggalkan tanpa sebab, tanpa alasan. Sehingga kalaupun menurut kamu ini harus diulang lagi atau ditumbuhkan lagi, nggak bisa. Kamu menanam di tempat yang salah, kamu menanam di saat musim dingin, maka tumbuhan itu tidak akan tumbuh. Sama ketika kamu salah menempatkan hati. Yang terjadi juga akan seperti itu. Itu sebabnya, di sini kamu harus mencoba memaafkan seseorang yang pernah bersalah kepada kamu. Ditinggalkan, disalahkan, dipojokkan. Itu membuat kamu akhirnya menjadi konflik batin. Ada beban berat yang kamu pikul. Ada beban berat yang nyangkut di kepala kamu. Seseorang meninggalkan kamu, menjadikan kamu merasa terbebani. Merasa seolah-olah hidup itu udah kayak hambar aja, hampa. Kamu putar-putar pikiran kamu, kenapa ya bisa begini, kenapa ya ditinggalkan. Segudang pertanyaan yang ada dalam pikiran kamu nggak menemukan jawabannya di sini. Karena energinya di ghostingnya itu kuat. Konflik yang tidak ada kejelasan juga terjadi di sini. Ketika kamu bertanya tentang sesuatu kepada dia, ketika kamu mempermasalahkan sesuatu kepada dia, yang terjadi, kamu yang disalahkan. Ketika kamu marahi dia, dia lebih marah balasannya seperti itu. Itu yang bikin hati kamu itu sakit, kesel sendiri akhirnya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ada energinya yang nggak bisa dikejar, karena udah saling blokir, udah saling amuk-amukan. Walaupun nggak sampai diblokir, atau dibaca doang, atau nggak dibaca sama sekali, pesannya masuk. Tapi dicuekin gitu ya, kesel sendiri jadinya. Akhirnya di sini kamu tersadarkan, ada satu titik, ada satu kesadaran yang bangkit dalam diri kamu. Capek dan lelah membuat kamu akhirnya putar balik arah. Ya udah ikhlasin aja, maafin aja. Walaupun sakit, walaupun rapuh, tetap harus bangun. Karena hidup itu perjuangan. Dalam artian gini, tetap kamu punya visi yang bagus, keinginan kamu itu kuat. Karena memang mungkin kamu dihadapkan dengan situasi yang namanya kompetisi. Ada seseorang lagi saingan kamu.
Tapi kamu tahu caranya memenangkan kompetisi itu. Ada energi buat kamu. Ngapain kompetisi? Aku udah menang kok dari awal. Jadi nggak ada yang perlu dipertahankan. Jadi nggak ada yang perlu diperjuangkan lagi. Aku udah di atas. Sekalipun aku nggak mendapatkan dia, tapi aku udah menang. Kamu tahu caranya bangkit. Walaupun berat, itu cara kamu berproses. Tinggal bagaimana kamu harus melewati situasi gelap di belakang kamu untuk mencari cahaya yang ada di depan kamu. Karena yang aku lihat, transformasi yang kamu lakukan di sini, beberapa sudah move on dengan orang baru. Ada cinta baru, ada awal mula baru. Seseorang yang bisa aku katakan walaupun kamu sudah rasakan energinya saat ini sudah bersama seseorang itu, aku lihat orang itu sudah support kamu lebih besar daripada sebelumnya. Hanya saja yang aku lihat, hati kamu itu masih terpatok sama seseorang yang lama. Kalau yang belum merasakan energinya di sini, memang lagi mencoba untuk membuka hati lagi, mencoba mengeluarkan inner power, inner beauty dalam diri kamu, membangkitkan lagi kepercayaan diri supaya kamu bisa hidup. Ada seseorang yang menemani kamu. Mungkin setelah ini kamu bisa move on, rekonsiliasi, tapi aku lihat energinya orang baru ya. Mungkin ada beberapa yang akan melangsungkan pernikahan. Di sini kamu mungkin berusaha memberikan kesempatan lagi, memberi maaf kepada seseorang yang kamu fokuskan di sini. Ada keyakinan yang besar dalam diri kamu bahwa suatu saat dia akan berubah. Sejahat-jahatnya orang pasti ada sisi baiknya. Beberapa yang belum bisa move on, ya ini yang terjadi. Karena kamu masih berharap dan ingin memberi kesempatan agar dia datang lagi. Gitu. Hubungan ini mungkin juga renggangnya atas dasar tentang sebuah kepercayaan. Adanya kurang kepercayaan satu sama lain. Membuat hubungan ini tidak bisa bertahan lama. Ada situasi di mana salah satu pihak terlalu dominan, sehingga terlalu ingin mengontrol semuanya. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Chattingan sama siapa dibatasi, berhubungan sama siapa dibatasi. Di sini banyak yang masih ingin memberikan kesempatan lagi untuk seseorang yang kamu fokuskan di sini. Seperti kamu memaafkan dia. Tahu sakit, tahu dikecewakan, diselingkuhi, atau hal-hal lain. Tapi perasaan tidak bisa lepas dari dia. Masih terus ingin memulai kembali awal mula baru. Di sini kamu punya keyakinan bahwa ketika kamu sanggup menunggu, sabar dengan doa dan harapan, dia ini pasti bakal kembali. Cepat atau lambat dia akan memperjuangkan kamu kembali. Jangan terlalu diharap cepat ya. Bawa santai aja, nikmati kehidupan kamu, aktivitas kamu, jalani seperti biasa. Biar itu menjadi suatu momen hadir dengan tiba-tiba. Ada hal yang tidak terduga akhirnya datang sendiri. Kalau kamu terlalu terpaku dengan apa yang kamu lihat di sini seolah-olah indah, akhirnya nanti kamu terjebak sendiri dengan hal-hal tersebut. Akhirnya mentok lagi. Jalani kehidupan kamu nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan nanti. Bisa jadi memang orang baru inilah yang akan datang. Karena aku lihat energinya juga besar di sini. Ada dua kubu sepertinya yang tertarik energinya di sini ya. Ada satu yang berharap dengan orang di masa lalu, memberi kesempatan dan memaafkan. Ada juga orang baru yang datang di sini. Juga bisa ya. Ada seseorang yang akan memenangkan hati kamu, mencintai kamu. Kamu di sini dihadapkan dengan dua pilihan. Kamu ragu-ragu jadinya. Kalau ingin move on, orang baru datang. Kamu akan dihadapi dengan situasi harus memilih. Siapa nih yang harus kamu pilih? Orang baru baik, tapi hati masih nyangkut sama orang lama. Kembali kepada pilihan kamu, mana yang paling nyaman. Sarannya ketika kamu ingin move on, pastikan kamu sudah tidak terbelit lagi dengan kisah masa lalu. Pastikan dulu kamu sudah selesai dengan kisah masa lalu kamu, baru move on. Itu akan lebih baik ke depannya. Jadi, kamu plong, kamu tidak akan tergoda lagi ketika dia datang dengan segudang alasan, penyesalan. Tapi kamu tetap fokus sama yang baru. Baiklah teman-teman, itulah readingan aku hari ini untuk Pisces. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan notif tombolnya. Untuk yang sudah dukung channel aku ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya rabbal alamin. Dadah.